Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Halo teman-teman semuanya, semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pernah gak sih kita berpikir bagaimana kalau dalam kondisi sakit, obat yang tersedia justru mengandung bahan yang diharamkan atau najis dalam Islam? Apakah boleh kita menggunakannya atau justru tetap harus dihindari meskipun itu menyangkut kesehatan bahkan keselamatan jiwa? Nah, pertanyaan seperti ini menjadi penting apalagi di era modern sekarang di mana perkembangan dunia medis semakin maju, namun tidak semua bahan obat berasal dari sumber yang halal. Dalam video ini kita akan membahas secara lengkap mengenai penggunaan barang atau bahan haram atau najis sebagai obat, mulai dari pengertiannya, dasar hukum Al-Quran, hadis, undang-undang, hingga pandangan para ulama madhab dan organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan MUI. Tidak hanya itu, kita juga akan melihat dampak positif dan dampak negatifnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan pembahasan ini diharapkan kita bisa memahami bagaimana Islam memberikan solusi yang bijak antara menjaga kesehatan dan tetap berpegang pada prinsip syariat. Yuk simak penjelasannya sampai selesai ya. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian terlebih dahulu. Nah, penggunaan barang atau bahan haram atau najis sebagai obat adalah pemanfaatan zat, bahan atau unsur yang dalam Islam dikategorikan sebagai haram atau dilarang penggunaannya atau najis, kotor secara syariat untuk tujuan pengobatan dan penyembuhan penyakit. Nah, barang haram ini bisa sesuatu yang secara tegas dilarang dalam Islam, baik zatnya maupun cara memperolehnya, misalnya daging babi, khamar, dan lain sebagainya. Terus barang najis. Nah, barang najis ini adalah segala sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat dan harus dihindari, terutama dalam ibadah, misalnya darah, bangkai, dan lain sebagainya. Terus sebagai obat, nah di sini jadi si barang atau si bahan haram dan najis ini dijadikan sebagai obat. Nah, digunakan dalam bentuk medis seperti obat, vaksin, atau terapi untuk menyembuhkan atau mencegah penyakit. Nah, secara sederhananya ini adalah penggunaan bahan yang sebenarnya dilarang dalam Islam, tetapi dimanfaatkan untuk keperluan medis atau keselamatan kesehatan. Nah, kita akan membahas mengenai dasar hukum, mulai dari dasar hukum Al-Quran, hadis, dan undang-undangnya. Yang pertama itu dari hukum undang-undangnya terlebih dahulu. Nah, dalam Undang-Undang tahun 1945 tidak dibahas secara langsung mengenai bahan haram atau najis, tetapi ada prinsip umum. Yang pertama di pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, artinya teman-teman, negara menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan pengobatan, termasuk dalam kondisi darurat. Terus yang kedua ada dalam pasal 29 ayat 1 dan 2. Nah, di mana pasal ini berbunyi, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin kebebasan beragama. Artinya apa teman-teman? Umat Islam berhak menjalankan pengobatan sesuai syariat, termasuk mempertimbangkan halal atau haram. Nah, jadi kesimpulan dari undang-undang ini, pengobatan diperbolehkan, tetapi menghormati nilai agama, membuka ruang penggunaan bahan haram dalam kondisi tertentu atau darurat. Terus yang kedua ada dasar hukum dari Al-Quran. Nah, dari dasar hukum Al-Quran ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, larangan menggunakan yang haram. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi. Nah, dari kutipan ayat 173 surat Al-Baqarah ini menjelaskan bahwa bahan tertentu memang dilarang secara tegas.
Terus yang kedua ada pengecualian dalam kondisi darurat. Nah, masih dalam ayat yang sama yang artinya tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa maka tidak berdosa baginya. Nah, ini menjadi dasar bahwa dalam kondisi darurat yang haram itu bisa menjadi boleh. Terus dasar yang bagian ketiga ada prinsip tidak membahayakan diri, di mana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Artinya apa teman-teman? Artinya menjaga kesehatan itu wajib. Terus yang kedua, pengobatan menjadi kebutuhan penting. Terus yang ketiga mengenai dasar hukum. Yang pertama tadi ada undang-undang, terus ada Al-Quran, yang ketiganya ada hukum dari hadis. Nah, hukum dari hadis ini yang pertama ada larangan berobat dengan yang haram. Dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada sesuatu yang diharamkan. Hadis riwayat Bukhari. Artinya apa teman-teman? Nah, ini menjadi dasar bahwa hukum asalnya tidak boleh. Terus ada perintah berobat. Hadis Nabi SAW bersabda, berobatlah kalian karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan obatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Artinya apa? Islam menganjurkan ikhtiar untuk pengobatan. Terus yang ketiga ada kaidah darurat dalam hadis. Prinsip dari berbagai hadis itu ada yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, ini memperkuat bahwa dalam kondisi terpaksa keselamatan jiwa itu didahulukan. Nah, jadi kesimpulannya dalam Undang-Undang 1945 ini menjamin hak keselamatan dan kebebasan beragama. Terus dasar hukum Al-Qur'annya melarang yang haram tapi membolehkan ketika darurat. Terus yang ketiga ada tentang hadisnya, dasar hukum hadis di mana ini melarang berobat dengan yang haram tetapi tetap memerintahkan untuk berobat. Jadi penggunaan barang haram atau najis sebagai obat pada dasarnya dilarang, tetapi diperbolehkan dalam kondisi darurat sesuai syariat dan kebutuhan medis. Nah, baik teman-teman, yang selanjutnya yaitu ada pandangan dari keempat madhab. Yang pertama ada madhab Hanafi. Nah, madhab Hanafi ini cenderung lebih longgar. Hukumnya boleh menggunakan bahan najis atau haram sebagai obat. Syaratnya diyakini ada manfaatnya atau bisa menyembuhkan. Terus yang kedua, tidak ada alternatif yang haram. Tetapi catatan, jika masih ada obat halal maka tetap tidak boleh memakai yang haram. Terus yang kedua dari madhab Maliki. Nah, madhab Maliki juga relatif fleksibel tetapi tetap berhati-hati. Hukumnya boleh dalam kondisi darurat. Syaratnya yang pertama tidak ada pengganti yang suci atau halal. Terus yang kedua ada kebutuhan yang jelas. Nah, ini lebih mengutamakan prinsip menjaga jiwa. Terus yang ketiga ada dari madhab Syafi'i, di mana madhab Syafi'i ini lebih ketat dalam masalah ini. Nah, hukumnya pada dasarnya tidak boleh. Pengecualian yang pertama dalam kondisi darurat, terus yang kedua tidak ada obat halal, terus yang ketiga berdasarkan rekomendasi ahli medis. Nah, catatannya penggunaan hanya sebatas untuk kebutuhan saja. Terus yang keempat terakhir ada dari madhab Hanbali. Nah, madhab Hanbali ini termasuk yang paling ketat. Nah, hukumnya tidak boleh berobat dengan yang haram. Pengecualiannya jika dalam kondisi darurat yang mengancam jiwa. Terus yang kedua, tidak ada alternatif yang lain. Nah, tadi kan menurut pandangan 4 madhab. Sekarang menurut organisasi Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Nahdlatul Ulama. Nah, NU umumnya mengikuti pendekatan fikih madhab, terutama di Imam Syafi'i. Namun tetap mempertimbangkan kondisi nyata. Hukumnya pada dasarnya tidak boleh. Nah, bolehnya jika dalam kondisi darurat, tidak ada alternatif halal, ada keterangan dari ahli medis. Nah, pendekatannya menggunakan kaidah ad-darurah tubihul madurah. Artinya darurat membolehkan yang terlarang. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari NU ini boleh digunakan jika terpaksa dan memenuhi syarat syar'i. Terus yang kedua dari Muhammadiyah,
Nah, Muhammadiyah menggunakan pendekatan tarjih, ijtihad berbasis dalil dan kemaslahatan. Hukumnya tidak boleh menggunakan yang haram sebagai obat. Tetapi jika dalam kondisi darurat dan tidak ada pengganti yang halal, maka diperbolehkan. Penekanannya yang pertama, menggunakan ikhtiar mencari yang halal terlebih dahulu sebelum menggunakan bahan atau obat yang haram. Terus yang keduanya, prinsip menjaga jiwa atau hifdun nas. Nah, kesimpulannya di Muhammadiyah ini boleh hanya dalam kondisi darurat yang jelas. Terus yang ketiga, di Organisasi Persatuan Islam atau Persis. Nah, Persis ini dikenal lebih kontekstual dan ketat dalam memahami dalil. Hukumnya tidak boleh berobat dengan yang haram, tetapi pengecualiannya dalam kondisi darurat yang sangat mendesak, terus tidak ada alternatif sama sekali. Penekanannya berpegang kuat pada hadis larangan berobat dengan yang haram. Terus yang keempat, Majelis Ulama Indonesia atau disingkatnya dengan MUI. MUI mengeluarkan fatwa yang sering dijadikan rujukan nasional. Nah, hukum pada dasarnya adalah haram menggunakan bahan haram atau najis. Nah, diperbolehkan jika dalam kondisi darurat atau kebutuhan mendesak atau ada hajah. Terus belum ada alternatif yang halal. Direkomendasikan juga oleh tenaga medis. Contohnya, fatwa terkait vaksin. Nah, boleh digunakan jika darurat dan kemaslahatan umum. Oke, jadi kesimpulan umumnya semua organisasi itu melarang penggunaan barang atau bahan haram atau najis dalam kondisi normal, tetapi diperbolehkan jika dalam kondisi darurat atau mendesak, tidak ada alternatif pengobatan yang halal, terus ada kebutuhan medis yang jelas. Nah, itu terkait pandangan 4 organisasi. Terus apa aja sih dampak positif dan negatifnya dari menggunakan barang atau bahan haram atau najis sebagai obat? Yang pertama ada dampak positif. Nah, dampak positif ini yang pertama menyelamatkan jiwa. Dalam kondisi darurat, penggunaan obat dan bahan haram atau najis bisa menjadi satu-satunya cara untuk menyembuhkan penyakit atau mencegah kematian. Nah, sejalan dengan tujuan syariat maqasid syariah, yaitu menjaga jiwa atau hifdun nas. Terus yang kedua, memberikan alternatif pengobatan. Nah, dalam dunia medis, tidak semua penyakit memiliki obat halal yang tersedia. Penggunaan bahan tertentu misalnya enzim atau vaksin tertentu bisa menjadi opsi penting dalam pengobatan modern. Yang ketiga, mendukung perkembangan ilmu kedokteran. Nah, di sini beberapa bahan yang awalnya dianggap bermasalah secara syariat digunakan dalam penelitian medis untuk menghasilkan obat yang lebih efektif. Terus yang keempat, ada mengurangi resiko penyakit yang lebih parah. Nah, penggunaan obat meskipun mengandung unsur haram atau najis dapat mencegah komplikasi atau penyebaran penyakit, terutama dalam kasus wabah atau penyakit serius. Nah, untuk dampak negatifnya ada apa saja? Yang pertama, ada bertentangan dengan prinsip syariah. Karena kita tadi sudah membahas bahwa dari semua ulama, Quran, hadis, dan undang-undangnya bahwa menggunakan obat atau bahan haram atau najis itu tidak boleh, tetapi dengan kondisi-kondisi tertentu diperbolehkan. Yang pertama, bertentangan dengan prinsip syariat. Menggunakan barang haram atau najis bisa menimbulkan keraguan atau subhat dan dianggap melanggar ajaran Islam jika tidak dalam kondisi darurat. Terus yang kedua, menurunkan kehati-hatian terhadap halal atau haram. Nah, jika terlalu sering diperbolehkan, nah, nanti teh bisa membuat sebagian orang menganggap ringan hukum halal dan haramnya. Terus yang ketiga, ada potensi penyalahgunaan. Nah, ada kemungkinan pihak tertentu menyalahgunakan alasan darurat ini untuk membenarkan penggunaan barang haram padahal masih ada alternatif barang yang halal. Terus yang keempat, ketergantungan pada bahan non halal. Nah, dapat menghambat pengembangan obat halal jika dunia medis terus bergantung pada bahan-bahan yang haram atau najis. Terus yang kelima, konflik batin bagi pasien muslim. Nah, sebagian orang bisa merasa tidak senang secara spiritual saat menggunakan obat dari bahan haram atau najis. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya,
Positifnya bisa menyelamatkan jiwa, memberikan solusi medis, dan mendukung kesehatan. Adapun dampak negatifnya berpotensi melanggar syariat jika tidak sesuai dengan aturan dan menimbulkan dampak moral atau spiritual. Nah, maka dalam Islam penggunaannya harus sangat selektif, hanya saat darurat dan tetap mengutamakan yang halal. Nah teman-teman, demikian pembahasan mengenai penggunaan bahan haram atau najis sebagai obat dalam perspektif Islam. Dari penjelasan tadi kita dapat memahami bahwa pada dasarnya Islam melarang penggunaan sesuatu yang haram, tetapi dalam kondisi darurat dan tidak adanya alternatif yang halal, maka penggunaannya dapat diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang tidak hanya tegas dalam aturan, tetapi juga penuh dengan kemudahan dan kasih sayang bagi umatnya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus selalu berusaha mengutamakan yang halal. Namun ketika berada dalam kondisi terpaksa, Islam tetap memberikan jalan keluar demi menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan dan memperkuat pemahaman kita dalam menjalankan ajaran Islam di kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.